Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di hari Selasa, hari yang cerah. Dari pagi sudah belajar matematika, pelajaran yang sangat wow. Di hari yang mendung, di hari yang sejuk, yang penting tidak semendung hati-hati. Hati siapa? Hati kalian. Gitu ya. Nah, baik. Sebelum dimulai pembelajarannya, silakan untuk wakilnya dipersiapkan terlebih dahulu teman-temannya, kemudian kita mulai untuk belajar. Berdoa bersama. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Baik, terima kasih. Sekarang di absen dulu sama Ibu. Tadi prima ya, prima sakit, utang apa, sosan sakit, Zaskia sakit, Faiz mana Faiz? Gajin ke salah satu dari kalian. Faiz kemana Bagas? Gak tahu. Apa? 5 orang berarti. Ya. Oh, lebih ada Usfa sama Adin. Ada 7 orang hari ini tidak masuk. Banyak sekali. Baik. Untuk teman-teman yang tidak masuk, besok kalau misalnya sudah masuk lagi dikasih tahu, karena sudah semester 2 dan masih tidak masuk dengan itu ya. Dikasih tahu lagi. Oke, pertama-tama, nah karena sekarang materinya adalah P5, jadi nanti kalian dibagi kelompok sama ibu. Karena sekarang P5-nya itu tentang kearifan lokal, jadi nanti akan dibagi menjadi 5 kelompok. Sebelum dibagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan tema-tema yang ada atau sesuai dengan bagian-bagiannya masing-masing, kalian coba lihat videonya dulu supaya setidaknya ada pandangan tentang P5 terkhusus untuk tema yang kita ambil. Dengar suaranya? Pada video kali ini akan membahas tentang kearifan lokal. Kearifan lokal juga merupakan hasil dari proses adaptasi turun-menurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam atau pemudak hingga. Kearifan lokal memiliki latar belakang kehidupan yang diwarisi antar generasi. Kearifan lokal juga dapat bentuk lisan dan tulisan. Kalau versi kearifan lokal yang pertama memasukkan nilai-nilai yang mengajari mengenai kehidupan lokal, belum mengajari masyarakat untuk cinta alam dan dialog alam. Berarti yang berasal dari anggota warga masyarakat atau bisa disebut dengan sesuatu. Jadi dari video kali ini untuk menjelaskan kehidupan semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Nah itu untuk videonya. Kira-kira dari video itu apa sih yang diceritakan oleh video itu? Ya, tentang kearifan lokal. Jadi hari ini P5-nya tema
Ibu. Yang pertama nanti tentang produk makanan, kemudian yang kedua tentang cerita rakyat, yang ketiga tentang permainan tradisional, yang keempat tentang apa lagi? Cerita rakyat sudah. Yang kelima itu tentang kerajinan, dan yang terakhir tentang kesenian tradisional. Nanti silakan bergabung dengan kelompoknya. Waktu itu sudah dibagikan ya sama Ibu ya di grup WA. Nah, silakan nanti setelah ini kalian bergabung dulu dengan teman kelompoknya. Nanti setelah itu dijelaskan sama Ibu sedikit tentang apa sih proyek yang harus dilakukan terkait kearifan lokal ini. Itu ya. Sudah paham? Baik, silakan bergabung dulu dengan teman kelompoknya masing-masing. Ini ya. Nih. Oke, sudah ya. Karena ada beberapa teman yang tidak masuk. Nah, nggak apa-apa ya. Jadi hari ini karena kalian sudah bergabung dengan teman-teman masing-masing, silakan nanti setelah ini dengarkan dulu penjelasan dari Ibu. Nanti setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, nanti dikasih tugas, terus nanti presentasi seperti ini. Gitu ya. Yang pertama, kelihatan nggak? Yang sebelah sana kalau Ibu berdiri di sini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan kan ini kita. Kalau Ibu berdiri di sini kelihatan ya? Oke. Tadi kan kalian sudah lihat videonya ya tentang kearifan lokal. Nah, ini untuk pembahasannya juga mirip dengan video tentang kearifan lokal. Di sini sudah ada pembahasannya sedikit. Kearifan lokal itu adalah bagian penting dari identitasnya budaya Indonesia. Jadi masing-masing tempat atau masing-masing daerah itu pasti punya yang namanya kearifan lokal. Nah, karena kita sekarang tinggalnya di Banjarsari, sesuai dengan tema yang dulu pernah kita pelajari tentang P5, temanya adalah perjalanan masa lalu ke Banjarsari. Jadi perjalanan masa lalunya maksudnya itu kita akan mengulik kembali kearifan lokal apa sih yang masih ada di Banjarsari, yang dari dulu bahkan mungkin sampai sekarang masih ada. Ada adat istiadat. Misalnya kalau adat istiadat itu pasti tiap-tiap daerah itu punya adat yang berbeda-beda. Misal dalam hal pernikahan, kalau kalian kan kebanyakan kan orang Sunda ya, pasti di Sunda itu kan ada adat pernikahan apa misalnya? Nah, misalnya kalau dari bajunya ada singlet. Ini upaya pelestariannya. Upaya pelestariannya salah satunya bisa lewat pendidikan seperti kalian. Bisa dilakukan melalui P5 ini, atau misalnya bisa dilakukan juga dengan ekskul. Di dalam ekskulnya nanti disiapkanlah kearifan-kearifan dimasukkan ke dalamnya supaya kalian mengenal apa sih kearifan lokal, khususnya di Banjarsari, karena kan yang kalian hidupnya di Banjarsari. Setelah ini nanti dikasih tugas sama Ibu, silakan masing-masing kelompok bekerja sama. Kalian bicarakan, kalian mau bikin produk apa, kalian mau bikin proyek apa, dan proyek apa sih yang nantinya mau kalian tampilkan. Terutama di gelar karya nanti ya. Kan sebelum kalian gelar karya nanti kalian presentasi dulu. Proyeknya mau bikin apa nih? Nanti kalau sesudah presentasi nanti kan bisa ditampilkan di gelar karya yang akan datang. Sudah paham? Baik, silakan sekarang bisa dimulai untuk proyeknya. Nah, kalau sudah silakan dimulai dari kelompok sini dulu ya. Supaya Ibu silakan dijelaskan secara singkat presentasi ke depan dua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
permainan tradisional yang mau kamu tampilkan apa saja? Terus kenapa kamu memilih itu permainan Iya, permainan tradisional. permainan yang kamu pilih adalah tebak tebakan, kuda kucing, permainannya seru, gampang, gampang juga dimainkan. Jadi permainan tradisional adalah permainan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Permainan tradisional berpegang teguh pada dorongan dan adat. Kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya secara lisan. Menurutnya, permainan tradisional sudah ada sejak zaman dahulu karena sudah dikerjakan turun-temurun dari nenek moyang. Permainan tradisional dimainkan dalam suatu gerakan fisik, nyanyian, dialog, tebak-tebakan, dan perhitungan. Manfaat permainan tradisional, anak menjadi kreatif, mengembangkan kecerdasan logika anak, mengembangkan kecerdasan natural anak, mengembangkan kecerdasan teknik anak, bisa digunakan sebagai terapi untuk anak, mengembangkan kecerdasan musikan anak, mengembangkan kecerdasan intelektual anak, mengembangkan kecerdasan emosi antar personal bagi anak. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang permainan tradisional. Tadi banyak ya, ada bengkles, ada egrang, ada loncat tali, ada lempeng, gobak sodor, dan lain sebagainya. Itu kan permainan-permainan zaman dulu. Nah sekarang selanjutnya bisa dilanjutkan tentang apa kerajinan ya? Tentang kerajinan silakan. Gimana aja? Dijelaskan secara singkat kerajinannya tentang apa yang mau diambil. Back when we were still changing for the better, one thing was enough. For me, it was enough to live for. Apa kabarnya Ibu? Halo Ibu. Ini kita mau nanya, kapan awal mula ada kerajinan yang Ibu bikin? Yang ada kerajinan kayak gini mah sebetulnya udah lama, cuman kan setiap tahun dia ganti-ganti model, ganti-ganti apa yang mau dibikin gitu. Nah kebetulan tahun-tahun ini itu SAP itu loh, gantung HP. Biasanya ibu ada bikin cincin, bikin gelang, macam-macam deh, ada tas kecil, dompet, segala macam deh. Apa alasan Ibu yang mendasari dibuatnya kerajinan ini? Pada dasarnya hobi terutama ya, selain hobi terus ada yang lihat-lihat suka, mau dibeli ya silakan, ya nggak apa-apa, gitu aja sih intinya hobi. Kenapa kerajinan ini masih eksis sampai hari ini? Kenapa masih eksis? Karena dia itu satu bahannya itu nggak rusak ya, walaupun bertahun-tahun dia nggak bakalan busuk, jadi awet. Jadi orang misalkan mau beli sekarang misalkan sampai kapanpun kalau dia nggak rusak ya nggak rusak. Ngikutin tren. Iya, ngikutin tren juga. Siapa sih konsumen ini? Banyak sih. Oke, ini tentang kerajinan, silakan diperhatikan. Ya. Pak, singkat saja. Singkat
atau cerita rakyat akan mempresentasikan tentang cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Cerita rakyat merupakan bagian dari sastra tradisional dan kebudayaan satu masyarakat. Cerita rakyat yang akan kami bawakan di kelima kali ini adalah cerita tentang Nyi Roro Kidul. Alasan kami membawa cerita rakyat Nyi Roro Kidul karena menurut kami cerita rakyat tentang Nyi Roro Kidul menarik dan mengandung pesan moral untuk selalu mengutamakan kebaikan, bahkan ketika dihadapkan dengan perlakuan yang tidak adil. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dari Ketua Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tentang cerita rakyat yang terakhir tentang kesenian tradisional. Silakan ya. Serat Kawalian Hiji Biar Lumar Yasana Kodi Suwarna. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ya, jadi itu untuk hari ini, materi hari ini tentang P5 khususnya kearifan lokal yang ada di Banjarsari. Jadi maksudnya tadi perjalanan masa lalu itu kita menilik lagi atau kita mengingat kembali apa saja sih yang ada di Banjarsari yang perlu kita ingat sampai hari ini. Jangan sampai kemudian karena kita sudah tergerus oleh teknologi menjadi anak-anak Sigma, jadi nggak mau belajar tentang kearifan lokal, bukan gitu ya. Kayak Aldi misalnya dia sangat suka K-pop, tapi dia juga belajar tentang kearifan lokal, bahkan dia tinggal di kawasan. Gimana pembelajaran hari ini, sudah paham? Senang nggak? Aldi ya, nanti tinggal menunjuk kepada gelar karya. Nanti kita ketemu lagi di P5 yang selanjutnya tentang kewirausahaan. Ya. Silakan dipersiapkan juga seperti yang kearifan lokal. Nanti tentang kewirausahaan akan dibahas tentang bagaimana caranya kamu berwirausaha sebagai wirausahawan muda. Gitu ya. Businessman gitu. Tentang wirausahawan muda. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Nah untuk sekarang silakan sebelum diakhiri pembelajaran, mari dibagi doa teman-temannya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya.